keluarga besar Kampung yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, semoga senantiasa mampu membangun rasa ketenangan di dalam hatinya masing-masing. Semoga diberikan kemampuan membangun rasa ketentraman, kejadian hati, kejadian pikiran, sehingga di dalam kita menampak kehidupan penuh dengan optimisme, penuh dengan semangat, baik semangat ibadah maupun semangat berkarya, semangat pengabdian menurut kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan apa yang telah kita pilih dalam kita mengemban amanah kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia itu diberi kebebasan untuk memilih peran-peran yang harus diemban dalam kita menjalani kehidupan ini. Boleh kita berperan sebagai petani, boleh berperan sebagai guru, boleh berperan sebagai pengusaha, boleh berperan sebagai pejabat, apapun. Itu semua tergantung bagaimana identitas yang ada dalam dirinya dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk bisa menjalani kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan apapun peran yang kita emban ini, yang iman kita sebagai warga masyarakat, peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai bapak, peran kita sebagai anak, semua bisa dilaksanakan, difungsikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ibu-ibu tentu tugasnya apa harus tahu, yang bapak-bapak tugasnya apa harus tahu, sebagai anak tugasnya apa juga harus tahu. Nah, kalau semua itu bisa berjalan seiring, maka alangkah indah dan kehidupan ini, alangkah indahnya apa yang kita jalani, dan kita semuanya bisa merasakan sebuah kenikmatan dalam mengarungi kehidupan. Oleh karena itu bersyukurlah kita semuanya yang pagi ini hadir bisa sholat berjamaah. Ini suatu nikmat yang agung, yang luar biasa, karena tidak semua manusia diberikan kekuatan semacam ini. Tidak semua orang diberikan kemampuan untuk bisa menjalani ibadah dengan istiqomah. Namun alhamdulillah kita bisa diberikan kekuatan untuk istiqomah, untuk ajib, untuk rutin, untuk kontinu dalam kita mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang memang bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang tentu yang bisa merasakan bagaimana nikmatnya berpuasa. Hanya orang-orang tentu yang bisa merasakan betapa nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Karena kita lihat ternyata ketika malam hari, ya, sekarang ini justru yang ramai malah di mana? Di Malioboro, ya. Di mal-mal, ya, di pusat-pusat berbelanja, yang seharusnya di hari-hari ini semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah, tapi anehnya mereka lebih banyak, ya, menjauhi masjid, gitu, sibuk dengan urusan-urusan dunianya, urusan materi dan sebagainya. Ini, maka mari kita untuk berusaha, ya, kita ini sebagai manusia hanya bisa berusaha bagaimana mengolah batin kita, ya, dalam kita menjadi kehidupan, terus berperang dengan batin kita. Kita diberikan berbagai macam alternatif dalam hidup ini. Jadi saya sering menggambarkan hidup ini kan ujian, ya. Orang ujian itu berbagai macam model. Ada ujian yang namanya multiple choice, pilihan-pilihan. Misalnya, apakah ibu kota Indonesia? Nah, itu ada pilihan A Jakarta, B Bandung, C Semarang, D Jogja. Nah, kita disuruh pilih mana yang tepat, mana yang benar. Kalau kira-kira yang benar apa kira-kira pilihannya? Ibu kota Indonesia itu sing bener A Jakarta, B Yogyakarta, C Semarang, D Bandung. Jakarta, berarti betul 100 ya. Nah, dalam hidup ini kita diberi pilihan-pilihan Allah. Ketika ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, kita ditawarin berbagai macam pilihan. Pertama, kita segera berwudu, kemudian menuju ke masjid atau mengerjakan sholat. A, ya. B, tenang-tenang saja, ya. Tenang-tenang saja, B,
Nah, maka kalau kita mengetahui mana pilihan yang tepat, ya harus kita pilih. Ya. Bahwa berapa ya, kita seharusnya berwudu terus sholat di masjid atau sholat di rumah, ya, atau berjamaah itu yang merupakan pilihan tepat. Nah, selama hidup kita maka kita akan terus diuji oleh suatu keadaan kita, oleh ilmu kita, seberapa pengetahuan kita yang kita peroleh dan kemudian kita laksanakan. Ya, itulah proses berkelindahan dalam jiwa kita yang terus berperang antara wudu dan taqwa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang bisa melakukan wudhunya, ya, dan mampu menunjukkan ataupun memunculkan sifat takwanya, ya, dan itulah yang insya Allah nantinya akan masuk dalam golongan orang-orang yang diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita sudah mendekati akhir, ya, di bulan Ramadan. Ya, tentu bisa banyak ekspresi yang muncul dalam hati kita masing-masing. Mungkin ada yang senang, ya, ada yang susah. Kira-kira ibu ini senang atau susah, Bu? Senang, ya. Senangnya ngomong dulu, ya. Senang itu apa berbos merah puasane, ya, nah, senangnya berbos merah lambung, ya, besok bar puasa makan enak seneng, ya. Ya, apa gitu, ya. Atau susah justru, ya, Pak. Susahnya apa susah? Ayo, senang foto, dianya, ya. Terus disambung anak-anaknya, gitu. Padahal untungnya apa, ya. Susah, ya, Pak. Besok saudara mau pakai baju apa, gitu. Nah, ini memang satu yang manusiawi, yang lumrah, dan setiap kita tentu akan merasakan keadaan semacam itu. Ya. Mungkin yang bagi mereka berkecukupan tentu tidak akan ada masalah. Karena masalah untuk sebetulnya mau kayak apa itu. Dan mungkin yang bagi yang berpenghasilan pas-pasan dan berpikir atau hari raya dekat, kerjanya hasil kerjanya sedikit, gitu. Padahal nanti harus membeli ini untuk menunggu para tamu, membeli roti, membeli kue-kue, ya, nah, tentu ada permasalahan ini. Kalau bisa, boleh jangan utang, ya. Nggak usah utang karena memburu Idul Fitri atau Lebaran. Ya, kita seadanya saja. Kalau misalnya di rumah menunggu tamu, adanya cuma air putih, ya air putih. Gimana, Bu? Tadi pun. Aku udah kata-kata gitu, kalau kita borotan sayuto, buku roti, bener saja saja. Kalau saya datang malah bingung, gitu. Nah, itulah suasana batin yang sering menyelimuti diri kita. Namun mari kita untuk merujuk kepada bagaimana para sahabat, ya, ketika menghadapi akhir Ramadan ini. Memang dalam berbagai riwayat dikatakan para sahabat itu sangat bersedih. Sedih ketika akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Sedihnya bukan karena nggak punya baju baru, nggak punya sama sebagainya. Tapi sedihnya itu karena akan ditinggalkan sebuah bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, dan dia takut kalau bulan Ramadan yang akan datang tidak akan bisa bertemu kembali. Dia takut akan kehilangan sebuah bulan yang penuh dengan fadilah. Nah, itu menangisnya para sahabat. Karena tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang memang penuh dengan keagungan. Taman keagungan ada santa udah. Seandainya umatku tahu bagaimana fadilah utama bulan Ramadan, maka saya akan meminta kalau bisa seluruh bulan-bulan yang dalam setahun menjadi bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah yang kita paham akan fadilah Ramadan dan tergerak hatinya, ya, untuk menghiasi hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh amal ibadah, tidak hanya tarawih tapi juga tadarusan. Alhamdulillah. Ibu pun kata itu. Sudah kata berapa kali, Bu? 1 kali, deh. Alhamdulillah. Insya Allah besok tanggal 23 kita mengadakan pengajian khataman. Ini karena tradisi yang sudah berjalan dan memang kita merujuk kepada sunnah Rasul. Artinya apa? Bahwa ketika berRamadan Rasul itu senantiasa menjalankan tada rusak. Jadi bukan kodaman, ya. Kalau kodaman itu kan mau coba bareng-bareng, gitu. Bagi-bagi itu sajus, ini sajus. Nah,
jus uang pro jadi Semarang kata mbak begitu gitu. Nah, tadarus itu karena memang Rasulullah waktu itu membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyimak gitu. Mungkin barangkali ada yang salah dan sebagainya. Nah, itulah sunnah Rasul ya. Jadi kalau kita tadarusan berarti betul-betul menjalankan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan para jamaah yang sudah tekun tadarusan ya luar biasa, itu sangat indah, sangat nikmat kalau kita bisa merasakan fadilah orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi modal ya untuk bisa menjadi orang-orang yang digolongkan Allah yang mendapatkan barokahnya bulan suci Ramadan. Bukan hanya tadarusan, tapi juga sedekah, zakat, infak ya, semuanya luar biasa. Dan juga mungkin di waktu senggang di pagi hari setelah selesai pekerjaan rumah, setelah selesai asar-asar muji-muji gitu, ada waktu lenggang kita sholat duha luar biasa. Sholat duha luar biasa. Itu akan bisa mendatangkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya kita ini dianjurkan ya untuk senantiasa bersedekah sebanyak sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Padahal kita nggak bisa menghitung berapa jumlah sendi kita. Ya, ini tangan saja ini satu jari sendinya ada 4 ya. Seluruh tubuh itu tiap hari harus disedekahkan. Nah, kalau nggak mampu maka kita untuk mengganti dengan sholat duha. Itulah anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada waktu senggang di rumah, jangan hanya untuk ngobrol-ngobrol ngerasani, gunakan untuk sholat duha, gunakan untuk berzikir, sambil nyambung baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan indah ya, mau nyambung itu beda, nyambung malah terasiat mereka. Pada selawat, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalau ini baca sholawat kan ijah itu betul Bu. Kalau ini malah kita di anaknya sopo, ada sopo, ini bapaknya ada sopo. Ya, nah itu. Jadi ada sebuah penelitian para sekalian. Seorang anak yang sering didengarkan musik-musik klasik, konon hasil penelitian itu membuktikan bahwa akan ada perubahan signifikan di dalam otaknya, akan ada sebuah kecerdasan yang tumbuh pada diri seorang anak yang sering didengarkan musik klasik. Ini penelitian ini. Itu baru musik klasik gitu, yang dari suara biola, gitar, piano dan sebagainya. Nah, apalagi kalau kita memperdengarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil itu dengan suara-suara ilahiyah, lantunan-lantunan ayat Al-Quran, itu justru lebih luar biasa. Gimana Bu? Karena ternyata Al-Quran dan sholawat itu secara materi fisik itu akan ada dampak bagi siapa yang membacakan. Hasil penelitian, ada sebuah air ya yang dibacakan Al-Quran ya didoakan dengan air yang tidak. Ternyata kemudian air yang dibacakan itu ada dibacakan Al-Quran itu akan ada sebuah perubahan struktur molekulnya. Jadi air yang tidak dibacakan Al-Quran itu strukturnya jelek ya, semrawut gitu. Nah, ketika sudah air itu dibacakan Al-Quran, dibacakan doa, ternyata ada perubahan struktur molekul itu menjadi yang sangat rapi. Jadi luar biasa. Jadi ilmiah sekali. Jadi bukanlah hal yang mistik kalau misalnya orang berobat dengan air putih dibacakan doa, itu adalah sesuatu yang memang ilmiah dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka Rasulullah ketika mengobati orang itu cukup dengan air putih didoakan pada orang diminum maka sembuh. Itulah kehebatan Al-Quran ya, kehebatan doa-doa. Maka marilah kita untuk gemar membaca Al-Quran. Rumah kita yang sering membacakan Al-Quran insyaallah menjadi rumah yang penuh dengan malaikat rahmatnya Allah. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran insyaallah akan menumbuhkan ketenangan dan ketenteraman. Gimana Bu? Tapi kalau rumah kita nggak pernah dibacakan Al-Quran, ya orang tahu Yasin atau Mutadarus atau sholat, itu ibarat rumah seperti rumah gendruwo, rumah kuburan. Jadi bangsa kuntilanak, wewe, kantong, tuyul itu senang
sinar hidayah, sinar Al-Quran di dalam rumah tersebut. Maka tepatlah Rasulullah zayyinu buyutakum ya, hiasilah rumahmu bisolati waqifatil Quran, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Inilah hal yang seperti ini yang mari kita amalkan ya. Kalau duduk malam semuanya misalnya habis sholat habis pulang dari masjid kemudian tadarus di rumah, alangkah indahnya pergi ke rumahnya Pak ini sedang baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, pindah ke yang satu lagi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, pindah ke alangkah indahnya kampung Allah yang bergemuruh dengan ayat-ayat sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul Bu, luar biasa ini. Maka yang setia dan seperti ini mari kita amalkan agar apa? Agar kampung kita menjadi kampung yang tenang ya, kampung yang damai, yang tenang. Insya Allah kalau itu sudah bisa kita amalkan, lawana al-Qur'an manu fatahna ya alaihim babatin as-samai wa kalau sebuah penduduk sebuah kampung iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan barokahnya dari langit dan bumi insya Allah. Itulah teman sekalian, yang penting mari kita saling terus bukan semangat kehidupan kegotong royongan bersamaan, saling tolong menolong ya, agar kita semuanya bisa menikmati hidup dengan indah, hidup dengan nyaman dan damai ya. Kita semuanya ibadah dengan khusyuk ya, itu semua menjadi sebuah modal untuk bisa mencapai kelezatan iman, kelezatan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya karena